Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan kudrah dan iradah Allah, kembali pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah, satu kenikmatan yang Allah karuniakan, kenikmatan besar. Kita berdoa mudah-mudahan majelis ini Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah rahimakumullah. Amal itu bukan hanya soal berapa banyaknya, tapi amal itu juga yang penting seberapa ikhlasnya. Amal itu bukan hanya besar jumlahnya, tapi apakah dia tepat sasaran apa tidak. Kalau ayat 2 dari surat Al-Mulk, bahwa mati dan hidup itu adalah ujian, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk ujian. Maka standarisasi yang ingin dilihat dalam ujian itu adalah, yang akan dinilai adalah ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik akan amalnya? Itu standar. Maka evaluasi atas amal harus diarahkan pada ukuran itu. Ukurannya adalah ahsanu amala. Amal yang baik ternyata tergantung pada dua hal. Pertama, aspek motivasi dan orientasinya. Apakah itu dilakukan karena dan untuk mengharap keridhaan Allah atau tidak? Yang kedua, pada aspek aplikasinya, apakah itu semua dilakukan dengan disiplin mengikuti petunjuk Rasul atau tidak? Maka kita mengenal istilah mana yang paling ikhlas dan mana yang komitmen untuk ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah rahimakumullah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk memulai tema kita ini dengan sebuah peringatan. Ini peringatan besar bagi saya pribadi.
Mudah-mudahan juga menjadi peringatan untuk kita bersama ini. Apa yang disebutkan oleh Ibnul Mubarak rahimahullah, banyak amal yang amalnya itu banyak amal yang dia menjadi amalan kecil tapi dia menjadi gede. Itu karena sebab niat, Pak. Niat yang dimaksud itu adalah satu dari dua unsur itu. Tapi banyak amal besar dia menjadi kecil, itu disebabkan juga karena soal niat. Terima kasih. Kalau tadi di muqaddimah saya menyampaikan bahwa amal itu bukan hanya soal banyak, tapi adalah soal keikhlasan. Amal itu bukan soal banyak saja, tapi juga soal tepat sasaran atau tidak. Dalam kajian kita hari ini kita coba untuk melihat satu yang aspek yang satu saja. Dimulai dari peringatan yang disampaikan oleh generasi awal umat ini. Ini generasi tabi'in ini, Pak. Generasi di bawah sahabat terkenal. Beliau menyampaikan banyak amal kecil tapi menjadi besar. Itu karena niatnya. Dan banyak amalan yang besar tapi jadi kecil dia karena niatnya. Karena kajian kita ini adalah kajian tentang sirah, ya, tentang kisah qasas, ya. Maka saya tidak membahas dari aspek teorinya, tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat kisah masa lalu terkait dengan prinsip ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah. Bapak Ibu, satu catatan penting sering saya mengingatkan untuk diri saya, kita semua, bahwa tentang sejarah itu harus kita ambil ibrahnya. Jangan hanya kisahnya. Saya ulangi ya. Terkait dengan kisah masa lalu itu, jangan hanya diambil kisahnya. Kisah itu penting, tapi jangan berhenti di situ. Karena maksud dan tujuannya bukan kisah itu sendiri. Maksud dan tujuan itu dikisahkan adalah untuk diambil ibrah, untuk diambil pelajaran. Pada kesempatan lain saya pernah menyampaikan di tempat ini, yang perlu kita sosialisasikan bukan mempelajari tentang sejarah, tetapi yang penting adalah belajar dari sejarah. Untuk belajar dari sejarah, ya kita memang harus paham sejarah, kita harus membaca sejarah. Tapi dia tidak berhenti hanya sekedar tahu tentang masa lalu. Tapi yang lebih penting adalah setelah tahu apa kira-kira ibrah dan pelajaran yang kita bisa ambil. Dengan cara seperti ini, insya Allah, kajian tentang masa lalu, kajian tentang sejarah itu akan menjadi energi yang dahsyat di dalam kita menatap kehidupan ini. Yang tadinya orang putus asa menjadi optimis, yang tadinya orang sedih menjadi bangkit.
Yang tadinya orang takut jadi berani. Itu adalah salah satu dari hikmah. Ibrah, belajar dari sejarah. Baik, ini satu prinsip yang sering dibacakan. Termasuk ayat 2 dari surat Al-Muluk itu. Bahwa syarat diterimanya ibadah itu dua. Ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan benar yang dimaksud itu adalah ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Sekarang bagaimana kisah terkait dengan masa lalu yang berkaitan dengan soal arti penting keikhlasan ini? Bapak-bapak dan saudara yang berbahagia, ada satu tulisan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Salabi yang mengkisahkan tentang sepenggal kisah yang terjadi di Ghazwatul Uhud. Ghazwatul Uhud, perang Uhud. Ini kisahnya itu di perang Uhud, Pak. Kisah yang terkait dengan Al-Usairim. Al-Usairim itu sahabat Ansar dari suku Aus yang nama aslinya adalah Amru bin Thabit. Ini nama aslinya. Mungkin kita belum akrab dengan nama ini, tapi menarik menurut saya untuk kita ketahui. Jamaah rahimakumullah, orang ini tulus, Pak. Kita tidak akan tahu apakah orang itu ikhlas atau tidak. Tapi kita kemudian segera berkesimpulan bahwa orang itu baik, orang itu ikhlas, orang itu dan seterusnya. Ketika Rasul sudah membuat keputusan atas orang itu. Dan Rasul membuat keputusan atas orang ini. Orang ini disebut oleh Nabi sebagai Ahlul Jannah. Dia ini termasuk penduduk surga. Al-Usairim ini. Padahal usia keislamannya belum genap sehari, Pak. Usia keislamannya belum genap sehari. Dan ini penting nih, tapi jangan dibikin kesimpulan yang salah ya. Dan dia ini belum sempat sholat satu waktu pun. Padahal sholat itu kan penentu. Bukankah kita sering mendengar nanti yang dihisab pertama kali adalah sholat, kan begitu. Pertanyaannya, lalu modal dia menggapai surga itu apa? Kekuatannya itu pada keikhlasannya. Nah itu, kisah ini menurut saya menjadi penting itu karena itu tuh. Ini harus terngiang terus tuh kepala kita ini. Jamaah rahimakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat mulia Abu Hurairah, itu pernah ada majelis gini nih, Pak. Ada majelis. Ketika ada majelis, Abu Hurairah itu nanya. Pertanyaan Abu Hurairah itu gini. Tahukah kalian
siapa orang yang tidak pernah sholat, atau tepatnya ya belum sholat, yang tidak pernah, jadi nggak pernah, tidak pernah sholat, tapi dia masuk surga. Yang hadir di majelis itu nggak bisa jawab, Pak. Nah, sholat kok masuk surga itu piye? Lalu mereka meminta kepada sahabat Abu Hurairah itu untuk menjelaskan. Beliau berkenan menjelaskan. Dan beliau sebut satu nama. Itulah Al-Usairin. Itulah Al-Usairin. Nah, oleh karena itu saya kira sepenggal kisah ini nggak boleh dilupakan kalau kita bahas tentang perang Uhud. Kisahnya adalah begini. Dia ini temannya, sahabatnya, orang nomor 1 dari suku Aus, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Satu kali dia mencari Sa'ad. Sa'ad ini kemana ya? Mana Sa'ad? Rupanya dapat informasi bahwa Sa'ad ini lagi siap-siap untuk menyongsong pertempuran di Uhud. Uhud itu, Pak, perang Uhud itu terjadi tahun ketiga Hijriah, tepatnya bulan Syawal, 13 bulan setelah terjadi perang Badar. Kalau perang Badar itu Ramadan 2 Hijriah. Lalu orang ini menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menemui Nabi, Pak. Tapi pertemuan dia dengan Nabi itu tidak diketahui oleh sahabat lain. Dia bertemu dengan Nabi. Ketika bertemu dengan Rasulullah, dia menyatakan keislamannya di hadapan baginda Rasul. Dan ini terjadi detik-detik menjelang terjadinya perang Uhud. Menyatakan keislamannya di depan Nabi. Tulus dia. Nah, setelah itu dia tahu mau ada perang Uhud. Mau ada perang menyongsong arogansi 3.000 pasukan yang dikerahkan oleh Abu Sufyan sebagai upaya balas dendam atas kesalahan mereka di Bukit Badar. 3.000. Kita sudah sama-sama tahu 3.000 itu disongsong oleh Nabi dengan 1.000 pasukan. Tapi ada ujian berat karena ulah provokasi sejumlah orang-orang munafik. Dari 1.000 pasukan kaum muslimin, nggak tanggung-tanggung, Pak, 300 disersi. Bayangkan, 300 dari 1.000 mundur, balik ke belakang. Gak mudah ya. Tapi ini hikmah besar. Ini kalau dilihat dari sisi anggaran, untuk menyelidiki sampai punya daftar 300 orang berwajah munafik, itu berapa yang harus dikeluarkan dana? Berapa tenaga intelijen yang harus dikerahkan untuk bisa punya 300 nama? Tapi ini cukup dibayar dengan darah para syuhada di Uhud.
Jadi Rasulullah itu akhirnya berperang dengan 700 orang aja. Oke. Nah, Al-Utsairim ini masuk Islam. Nah, dia nggak ada orang tahu. Yang tahu cuma siapa? Cuma Rasulullah SAW. Dan keislaman yang baru saja dia nyatakan itu langsung dia buktikan dengan apa? Mempersenjatai diri, menyiapkan senjata. Untuk apa? Untuk ikut berperang di perang Uhud. Qaddarallah wa masya'a fa'al. Dan mudah-mudahan itu yang terbaik. Dan pasti itu yang terbaik. Dia ini berperang dengan sangat gesitnya. Itu pasukan Uhud itu memang gak imbang, 3.000 lawan 700. Udah, dia berperang. Ketika berperang, banyak yang juga sahabat bertanya, siapa? Sampai dia terluka parah. Ringkas kisahnya nih, ringkasnya. Perang Uhud berakhir. Evakuasi syuhada Uhud segera dilakukan. Ada sahabat yang ditugaskan oleh Nabi untuk melakukan evakuasi jenazah. Ternyata kemudian sahabat ini terkagetkan karena ada jasadnya Al-Utsairim. Lah, ini orang kafir kok ada di sini? Kaget ya. Tapi begitu kemudian didekati, ternyata Al-Utsairim ini masih hidup. Tapi lukanya itu parah. Masih hidup dia. Terjadilah dialog singkat, dialog kecil antara Al-Utsairim dengan sahabat yang ditugaskan oleh Nabi. Terjadilah dialog kecil. Kata sahabat ini, loh, kan bukan kalian ini orang kafir. Kenapa kalian angkat senjata bersama dengan kami? Gitu. Dia bisa menjawab di akhir hayatnya itu. Dia bisa menjawab dengan singkat bahwa dia menjelang terjadi perang Uhud. Dia sudah menyatakan keislamannya di depan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia pesan, selain menginfokan itu, yang kedua dia pesan, tolong sampaikan kepada Rasulullah, semua hartaku aku serahkan untuk Rasulullah, terserah beliau mau diapakan itu harta. Gak lama dari ngomong begitu itu, beliau itu wafat, Pak. Maka beliau itu tercatat dalam daftar syuhada Uhud. Al-Utsairim. Apa nanti kalau umroh, Pak? Kalau umroh itu kan di Uhud itu ditulis nama-nama syuhada Uhud. Bapak nanti cari salah satu namanya Al-Utsairim. Daftar ya. Oke. Jamaah rahimakumullah. Sahabat ini penasaran, Pak. Kemudian sahabat itu konfirmasi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perihal Al-Utsairim ini. Apa jawab Nabi? Nah, kalau udah ada jawab Nabi itu kita bisa berkesimpulan nih. Karena hakikatnya kita nggak tahu tentang orang ini. Karena ini soal hanya Allah yang tahu. Dan Rasulullah dibimbing oleh wahyu.
rupanya komentar Rasulullah singkat Pak. Al-Usairim itu ahlul jannah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bapak Ibu, kita udah berapa tahun nih Islam nih? Berapa tahun kita ini Muslim ya? Kita kalau ditanya hari ini, kita ini jadi penduduk surga apa neraka ya? Mau jawab surga kayaknya nggak pantas. Mau jawab neraka dosa menggunung. Yang ada adalah berharap cemas. Al-khawf war-raja. Takut kita. Allah masukkan kita ke dalam neraka. Penuh harap kita agar kiranya Allah masukkan kita ke surga. Oke, satu kisah. Jadi jangan nanti dipakai alasan. Oh, nggak sholat masuk surga loh. Nah, jangan begitu. Ini bahaya nih kalau berhenti di situ. Ya gimana mau sholat dong? Udah gak ada waktu. Belum ada waktu sholat Pak. Masuk Islam, panggilan perang, berangkat, gugur. Itu ulama itu meletakkan betapa ketulusan, keikhlasan itu jadi tiket ke surga itu. Kalau mau disebut lagi kan, dari sisi mau mewakafkan, kalau nanti saya serahkan kepada Nabi, itu ikrar kan. Kemudian keburu meninggal, barangnya belum diserahin Pak. Tapi kan memang tulus dia sudah. Oke, itu sepenggal kisah. Tapi begini, biar apa itu ya? Yang putih itu putih, yang hitam itu hitam gitu ya. Kita saya kira harus lihat juga yang sebaliknya Pak. Ini hadis riwayat Muslim. Ini kayaknya sering kali diperdengarkan ini. Sengaja saya munculkan ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebenarnya 3 oknum ini Pak. Hadisnya panjang sekali ini. Ada 3 oknum. Ini salah satu oknumnya. Kata Rasulullah SAW, Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida. Sesungguhnya manusia pertama yang diputuskan perkaranya pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mati syahid. Ini mati syahidnya sebenarnya dalam tanda kutip nih. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Dia dihadapkan, lalu Allah menunjukkan kenikmatan-kenikmatannya kepadanya, maka ia pun mengenalnya. Oke, dihadapkan. Tetapi kemudian qala fama amilta fiha, qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Kata dia nih, pengakuan dia nih Pak. Pengakuan dia. Ya. Ketika Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Orang itu menjawab, aku berperang karenamu. Pak, ngakunya berperang ikhlas ini Pak. Karena Allah. Mohon maaf, kadang-kadang juga keluar dari lisan kita. Saya ikhlas loh. Ikhlas ini. Jangan-jangan tambah sering mengatakan saya ikhlas. Jangan-jangan
itulah bukti ketidakikhlasannya. Mudah-mudahan tidak. Saya ikhlas kok. Tapi 100 orang setiap ketemu diceritain bahwa saya ikhlas. Dan dia ingin agar orang itu berkesimpulan tentang dirinya bahwa orang itu ikhlas. Semakin tidak ikhlas kalau gitu. Baik. Orang ini mengatakan, Pak, dia berperang karena Allah, sehingga aku mati syahid katanya. Sehingga aku mati syahid. Apa firman Allah, Pak? Allah berfirman. Nah, ya Allah, ini na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari contoh ini ya. Kita jauhkan ini. Coba Pak, bayangkan kalau nanti di akhirat Allah ngomong kayak begini itu ke kita. Terhadap sholat kita, terhadap sedekah kita, terhadap baca Quran kita. Allah ngomong, kata Allah, qala kadzabta. Kau bohong. Bohong kau. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un. Kata Allah, akan tetapi kamu berperang agar dikatakan fulan itu pemberani. Faqad qila. Dan itu telah kau dapatkan. Oh, dia disebut pemberani. Dia disebut pahlawan. Bahkan dimakamkan di taman makam pahlawan. Dah, lengkap, udah diterima semuanya. Dikenal sebagai pemberani, iya. Dikenal sebagai pahlawan, iya. Nama baiknya sudah beredar seantero dunia, iya. Dan kau sudah dapatkan itu. Apa yang kemudian terjadi? Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Akhirnya ternyata dia itu diseret di atas wajahnya. Wajahnya itu tanah, diseret dia sampai dicampakkan ke jurang api neraka. Na'udzubillah. Pak, ini kalau urusannya prestasi dunia ini, berprestasi dia atau berprestasi Al-Utsairin, Pak? Dohir loh. Utsairin baru sekali itu perang Uhud, Pak. Itu pun dia terluka parah loh. Ini orang udah memang begitu kerjanya. Jihad. Dan orang mengenal bahwa orang ini pemberani. Orang ini hebat. Tapi urusan ikhlas itu loh. Ketulusan itu loh. Ya Allah. Saya baca ini apa ya? Ya Allah, kok jauh banget ini diri ini ya? Gitu ya, dibandingkan dengan berat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keikhlasan kita semuanya. Baik. Bapak, masih ada waktu kan ya? Baik, saya lanjutkan dikit ya. Kan ini judulnya kisah-kisah ya. Saya ya urusan pembahasan ikhlas secara
teoritis ini kan udah dibahas, monggo itu dia. Saya hanya ingin menyebut, saya mau tambahkan kisah-kisah terkait masa lalu. Sebelum ke kisah yang lain, Pak, saya ingin mengajak kita merenungkan ayat 20 dari surat Asy-Syura, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, keuntungan nanti di negeri akhirat. Allah janji, Pak, akan kami tambah keuntungan itu bagiannya. Sebaliknya, barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, Allah itu maha adil, nu'tihi minha, kata Allah, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia. Allah kasih, Pak. Jadi nggak usah heran kalau orang yang mensekutukan Allah, orang ingkar kepada Allah, usaha, sukses, bisnisnya lancar, itu nggak usah heran, nggak usah diperbandingkan. Itu memang Allah udah janji, Allah akan kasih kok. Nanti dalam ayat yang lain Allah nggak akan dzalimi, Allah akan kasih. Karena memang tujuannya itu ya Allah kasih. Tapi catatannya nih, Pak, catatan yang pentingnya, wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidak ada bagiannya sesuatu bagian pun nanti di akhirat. Sementara hidup di dunia itu kan pendek. Dunia itu disebut dunia karena pendek, Pak. Lebih pendek lagi kalau diukur dengan umur manusia. Dunia itu disebut dunia itu karena pendek. Dunia itu disebut fana karena bakal rusak. Lebih pendek lagi dunia itu kalau diukur dengan umur manusia. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di negeri akhirat sama dengan 1000 tahun loh. Nah, kalau Allah kasih usia sama kita ini 100 tahun. 100 tahun itu hanya 1/10 hari. Kalau sehari itu 24 jam, 1/10 dari 24 jam kan cuma 2,4 jam. Itu kalau Allah kasih usia sama kita ini 100 tahun. 100 tahun itu artinya Allah hanya kasih kesempatan kita bercocok tanam 2,4 jam. Nah, sementara Rasul menyebutkan umur umatku itu, kata Nabi, baina sittin wa sab'in, antara 60-70. Kalau 60-70 berarti kan angka tengahnya 65. Lah kalau 65 100 tahun 2,4 jam, 65. Ya 65 paling 1,5 jam. Jadi umur rata-rata umat manusia ini 1,5 jam, Pak. Dari sisi angka 65. Kalau hari ini 64, apalagi 64, ya itu berarti udah deketan itu. Baik, coba Pak, kalau berpikirnya pendek, Pak, ya sudah, dapat yang didapetin tuh, gara-gara gak ikhlas tuh, dapat ya. Tapi kata Allah, wa malahu fil akhirati min nasib. Ntar di akhirat kagak ada jatah. Apa nggak sedih tuh, Pak? Sementara perjalanan kita panjang banget,
Sekali hidup kita akan hidup untuk selamanya. Kalaupun mati bukan akhir dari segala perjalanan, mati itu adalah pintu gerbang untuk seseorang memasuki kehidupan yang abadi. Nah, kalau kita memahami ini, oh ikhlas itu berarti penting. Oh, kenapa ya sahabat itu kok begitu luar biasa? Karena visi hidupnya udah selesai. Jelas visi hidupnya. Kita ini kadang-kadang antara visi akhirat sama visi dunia itu kadang-kadang masih bolak-balik gitu. Lagi sadar akhirat, lagi nggak sadar. Padahal kalau lagi sadar, oh iya ya, nanam padi pasti tumbuh rumput. Visi akhirat, dunia pasti ikut. Tapi kalau lagi kumat, maunya nanam rumput, ya nggak bakalan tumbuh padi. Ya udah, dapat rumput aja. Itu kalau lagi sadar. Coba, sekarang kisah ini Pak. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini kaitannya dengan perang Tabuk nih Pak. Perang Tabuk itu jauh. Itu sekitar 700-800 kilo Pak. Jakarta Surabaya nggak? Kurang lebih ya Jakarta Surabaya tuh. Tapi yang menarik gini. Ya namanya juga perjalanan jauh. Rasulullah itu wajibkan, yang mau ikut itu harus punya kendaraan Pak. Ada kendaraan satu dipakai bertiga, ya satu naik, dua jalan. Kalau day, nanti gantian tuh naik. Ya tapi harus ada kendaraan. Lah ini rupanya ada sahabat yang saking pengen ikutnya. Cari-cari apa yang mau dijual, kagak ada. Tanya istri, nggak ada harta. Lihat barang di rumah, nggak ada yang bisa dijual. Untuk beli kendaraan dia bisa ikut. Pendek kata, ini orang akhirnya nggak jadi ikut Pak ke perang Tabuk tuh. Perang Tabuk tuh jauh. Nggak bisa ikut dia nih. Ada beberapa sahabat nggak bisa ikut. Nangis Pak. Nangis karena absen. Nangis deh. Dah, apa boleh buat? Ya memang dia nggak bisa berangkat, ya sudah. Nangis. Rindu sekali. Betul-betul memang ingin berjuang bersama dengan Rasulullah SAW itu tulus. Nah, yang menarik, Pak. Itu pasukan lagi berangkat menelusuri lembah, mendaki bukit, ya begitu. Rasulullah itu di tengah jalan bersabda, Pak. Nah, ini sabda Nabi itu. Ini sabda Nabi itu. Nah, pertanyaan saya, yang dinilai sama Nabi apanya nih? Kata Nabi begini, Pak. Kata Rasulullah SAW, Inna bil madinati larijalan. Sesungguhnya beberapa orang di Madinah, sesungguhnya ada beberapa orang di Madinah yang kata Nabi, masirtum masiron wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Fisik orang-orang ini ada di Madinah. Tapi kata Nabi, tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan dan tidak pula kalian melewati satu lembah kecuali illa kanu ma'akum. Kecuali mereka itu bersama kalian. Loh. Wong fisiknya itu ada di Madinah kok. Nggak bisa berangkat kok. Kok Nabi bilang mereka itu terus bersama kalian. Itu gimana?
Tidak ada lembah, tidak ada gunung yang kau daki, kecuali mereka itu bersama dengan kalian. Berarti bersama dengan Nabi. Apa kemudian jawab Nabi? Apa kemudian penjelasan selanjutnya Nabi? Habasahumul marad. Disebutkan kalau di sini hasabahumul marad. Mereka itu tidak bisa ikut karena ditahan oleh penyakit. Ini general ya. Tidak bisa, tapi konteksnya ini itu adalah ada yang sakit mereka, ada yang tidak bisa berangkat karena tidak punya tadi apa? Harta. Tapi dalam riwayat yang lain penjelasannya begini. Wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajr. Maksudnya bersama kalian itu bukan bersama fisik, tapi mendapatkan pahala seperti yang kalian dapatkan. Makanya Pak, kalau orang hatinya terpaut terus dengan masjid dan selama sehat disiplin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, lalu dia jatuh sakit dan kemudian dia tidak bisa berangkat ke masjid, insya Allah dia masih tetap dapat pahala berjamaah di masjid. Letaknya di mana Pak? Nah oleh karena itu saya kira ini penting untuk kita, selain ya kita mencoba memperbaiki secara zahir yang infaknya jumlahnya sedikit dinaikin, yang kemudian belum tepat sasaran dicoba untuk tepat sasaran, ya itu semua kita perbaiki. Tapi jangan lupa agenda di antara yang paling penting adalah memperbaiki pada aspek niat. Karena dahsyat Pak. Sekali lagi harus terngiang di kepala kita ini. Al-Usairim. Bukan cuman Pak itu. Kalau saya ngubut cuman, saya salah nih. Karena ikhlasnya itu yang mahal tuh. Tulusnya itu yang mahal. Tapi jangan bilang begini. Ketika dikasih nasihat, Bung, yang penting kan hatinya, Bung. Salah juga, karena dalam Islam itu bukan hanya soal hati, tapi juga soal aplikasi. Karena tegaknya atau syarat diterimanya ibadah itu dua, ya ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mengikuti contoh teladan dari Nabi. Terakhir adalah kisah tentang Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Kisah Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ini Umar sama Tolhah. Ini umat-umat terbaik terdahulu itu luar biasa ya. Ingin belajar sama kawannya itu luar biasa. Saya bacain aja. Umar ibnul Khattab pernah keluar pada satu malam dan memasuki sebuah rumah. Lalu ternyata Tolhah radhiyallahu anhu melihatnya. Bagaimana Tolhah itu pengen belajar sama Umar tuh. Melihatnya, ketika Umar telah keluar dari rumah tersebut, Tolhah masuk. Mungkin ya, saya nggak dapatkan info ini. Mungkin Tolhah itu sering lihat Umar kemana ya, kok sering pergi. Gitu. Saya belum dapat tuh. Yang dapatnya gini aja. Maka Tolhah kemudian masuk dan ternyata ada perempuan buta yang lumpuh di rumah itu. Maka Tolhah kemudian bertanya,
Apa sih keperluan orang tadi mendatangimu? Orang tadi itu kesini ngapain toh? Ditanya. Perempuan itu menjawab, dia memang biasa menjengukku sejak waktu yang lama. Oh, rupanya di antara kebiasaan Umar itu datangi rumah ini nih. Wanita yang lumpuh, buta, sering datangi di sini. Kadang dia datang, kata wanita itu, memperbaiki rumahku dan mengeluarkan kotoran dari rumahku. Sekelas khalifah loh Pak ini. Bersihin kotoran di rumahnya dan kemudian membetulkan rumahnya. Nah yang menarik, wanita ini, nah ini poinnya itu, poin yang diambil betul. Wanita itu bilang, dan dia itu lebih baik daripada Umar. Dia nggak tahu yang datang itu Umar. Anak khalifah nggak pernah datang, nggak ini. Dia lebih baik dari Umar. Segitunya itu Pak. Itu gimana ya seorang khalifah ingin menjaga. Waduh, sekarang kalau pejabat mau datang kan, itu stasiun TV berapa tuh Pak? Duh. Ya, ini ya sepenggal ya. Ternyata memang indahnya gitu. Karena itulah Bapak-bapak, kita tutup dengan ini ada doa. Doa ini dari Umar, Pak. Ini bukan hadis dari Rasulullah SAW. Ini doa Umar ibnul Khattab ini. Ini athar sahabat ini. Ya. Umar itu biasa berdoa ini, Pak. Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Umar berdoa, ya Allah, jadikanlah seluruh amalku sebagai amal saleh dan jadikanlah amalku hanya murni untuk wajahmu. Dan janganlah jadikan amalku sedikit pun untuk seorang makhluk. Ini doanya Umar ibn Khattab. Bukan karena pengurus masjid, bukan karena ustadz, bukan karena siapa-siapa. Tapi jadikanlah amalku itu sepenuhnya karena mengharapkan wajah Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada kita keikhlasan, membimbing kita selalu untuk istiqomah di atas jalan tauhid ini, mudah-mudahan. Dan pada saatnya kita dipanggil oleh Allah, entah besok, lusa, kapanpun ya, kapanpun kita akan dipanggil oleh Allah, dimanapun, mudah-mudahan dipanggil oleh Allah dalam keadaan ikhlas dan meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang mau dikonfirmasi Pak, monggo. Sudah masuk waktu suruh kah? Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.